Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Bangun dari program studi PMI. Di sini saya akan menjelaskan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam 3 perkara. Yang pertama, penciptaannya, kekuasaannya, dan pengaturannya. Bisa dilakukan Allah seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan segala manfaat, yang menolak segala mudarat. Yang kedua, uluhiyah. Uluhiyah adalah mengesahkan seluruh makhluk bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kita berdoa, meminta, tawakal, takut, berharap, menyembelih, bernazar, habis itu apa lagi, harapan, dalam cinta selainnya, dan jenis-jenis ibadah yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus tauhid asma wa sifat adalah bagian dari mentauhidkan Allah dalam akidah Islam. Tauhid ini merupakan bentuk pengesaan dari makhluk terhadap Allah mengenai nama-namanya dan sifat-sifatnya, yang mana nama-nama dan sifat-sifat ini telah diatributkan olehnya sendiri. Terima kasih. Aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata bahasa Arab jabara, yang artinya memaksa, dan yang dimaksud adalah suatu golongan yang berpaham bahwa semua perbuatan manusia bukan atas kehendak sendiri, namun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mempunyai kebebasan untuk ikhtiar apapun. Setiap perbuatan yang jahat, buruk atau baik, semata Allah yang menentukannya. Para ulama pengikut aliran Jabariyah berpendapat bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia merupakan kehendak dan ketetapan Allah. Manusia tidak mempunyai peran atas segala perbuatannya. Perbuatan baik dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia merupakan kodrat dan iradat atau kekuasaan atau kehendak Allah. Lalu aliran Qadariyah, perbedaannya ialah aliran Qadariyah beriktikad bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendak sendiri. Nah, manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendak sendiri, baik berbuat baik maupun berbuat jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan segala pahala atas kebaikan yang dilakukan, dan juga berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang diperbuatnya. Seorang diberi ganjaran baik dengan balasan surga kelak di akhirat, dan diberi ganjaran siksa dengan balasan neraka kelak di akhirat. Itu berdasarkan pilihan pribadinya sendiri, bukan akhir Tuhan. Sungguh tidak pantas manusia menerima siksaan atau tindakan salah yang dilakukan bukan atas keinginan dan kemampuannya sendiri. Sedangkan aliran terakhir ialah aliran Asy'ariyah. Dalam paham Asy'ari, manusia ditempatkan pada posisi yang lemah, yang diibaratkan anak kecil yang tidak memiliki pilihan dalam hidupnya. Oleh karena itu aliran ini lebih dekat dengan paham Jabariyah daripada dengan paham Mu'tazilah. Pada prinsip aliran Asy'ariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia diciptakan Allah, sedangkan daya manusia tidak mempunyai efek untuk mewujudkannya. Allah menciptakan perbuatan
menciptakan perbuatan untuk manusia dan menciptakan pula diri manusia dan daya untuk melahirkan perbuatan tersebut. Nah, jadi perbuatan di sini adalah ciptaan Allah dan merupakan kasab atau perolehan. Nah, bagi manusia dengan demikian kasab mempunyai pengertian penyertaan perbuatan dengan daya manusia yang baru. Ini berimplikasi bahwa perbuatan manusia dibarengi oleh daya kehendaknya dan bukan atas daya kehendaknya sendiri. Demikian perbedaan antara aliran Jabariyah, Asy'ariyah dan aliran Jabariyah, Asy'ariyah dan Qadariyah. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang fokus dalam karakter pemikiran kalam klasik. Nah, yang pertama ialah masalah kebebasan berkehendak, yaitu apakah manusia memiliki kekuasaan berkehendak atau tidak. Nah, yang kedua ialah masalah sifat Allah, yaitu memiliki sifat-sifat itu merupakan bagian dari zatnya atau bukan. Nah, yang ketiga ialah batasan iman dan perbuatannya, itu apakah perbuatan manusia merupakan bagian dari keimanan atau terpisah. Yang keempat ialah perselisihan antara akal dan wahyu, yaitu apakah kriteria sebenarnya dari kebenaran akal atau wahyu. Dengan kata lain, apakah akal menjadi pokok wahyu atau sebaliknya. Lalu yang kedua ialah fokus dalam karakter pemikiran kalam kontemporer. Nah, pemikiran kalam kontemporer yaitu yang ada harusnya mengimbangi dengan filsafat barat kontemporer problema sosial politik, pendidikan, iptek, sosial politik dan sebagainya. Hal ini agar ilmu kalam tidak melulu lekat pada upaya apologetik membela Tuhan sebagaimana yang dimaksud oleh Hasan Hanafi ketika ia mengatakan bahwa kita tidak perlu memikirkan Tuhan yang ada di langit, sebab ia tidak butuh pemikiran kita, energi pemikiran kita sebaliknya, dan dipergunakan untuk menyelesaikan problema kemanusiaan yang masih banyak dan belum terselesaikan, baik dari sisi sosial, keagamaan, bidang ekonomi dan sebagainya. Menurut Hasan Hanafi, adanya paradigma baru pemikiran kalam tersebut harusnya memiliki pada nasib manusia, bukan nasib Tuhan. Walaupun demikian, Hasan Hanafi menghendaki supaya tetap berada pada bingkai hakikat ilmu kalam. Hasan Hanafi hanya berusaha agar ilmu kalam lebih membumi relevan dan permasalahan kekinian, dan berusaha memberikan solusi dengan memberikan pemaknaan yang lebih bersifat antroposentris dan menempatkan manusia sebagai pusat kesadaran. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.